bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal 63 ayat 11 sampai 14. Demikianlah firman Tuhan. Dengan judul perikopnya, doa pengakuan dan permohonan Israel. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu, di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan pengembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadinya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung seperti terna yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung baginya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita kembali bertemu dalam kasih Tuhan. Maka sekali lagi, Shalom. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera bagi kita semua. Minggu ini kita memperingati hari turunnya Roh Kudus, yang menurut kalender gerejawi 50 hari setelah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, di mana kita memperingati dan merayakannya. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan kita memahami bahwa Roh Kudus itu bolak-balik naik turun sehingga ada Pentakosta kedua, ketiga, dan seterusnya. Tetapi Roh Kudus yang turun itu sudah berkarya sejak dulu, sekarang dan sampai Maranatha. Bahkan khotbah kita hari ini adalah satu bukti keikutsertaan Roh Kudus dalam karya penyelamat sejak perjanjian lama. Di dalam Yesaya 63 ayat 11 sampai 14 ini adalah masa sesudah kembali ke Yehuda dari pembuangan Babel bangsa Israel. Di sini pergumulan yang dihadapi umatnya adalah kehidupan saat kembali ke Yerusalem dan usaha membangun kembali Bait Allah. Allah Israel adalah Allah yang berkarya di dalam sejarah. Secara khusus dalam sejarah umat pilihannya, begitu banyak kasih karunia Tuhan atau begitu banyak kebaikan Allah yang telah mereka alami sebagai bangsa yang berada di bawah penindasan bangsa Mesir. Harkat mereka telah ditinggikan dan dibebaskan dengan pembebasan yang Allah lakukan. Allah mengangkat mereka sebagai anak-anaknya.
dengan selalu memelihara mereka. Maka pada hari Pentakosta ini diangkat tema bagi kita adalah Roh Tuhan menuntun umatnya. Roh Tuhan menuntun umatnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus adalah pribadi ketiga Allah Tritunggal. Roh Kudus adalah pribadi yang selalu menyertai kehidupan umat yang percaya kepadanya. Roh Kudus yang memimpin, Roh Kudus yang membimbing dan selalu menuntun umat kepunyaannya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua tertulis di situ bahwa Roh Kudus dicurahkan atas rasul-rasul pada hari Pentakosta. Namun ini bukan berarti Roh Kudus baru diciptakan pada saat Pentakosta. Tetapi Roh Kudus tidak terpisah dari Allah Bapa dan Allah Anak. Meskipun perannya begitu signifikan dalam Perjanjian Baru, khususnya Roh Kudus sudah bekerja sejak kekal sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita mengikuti kisah keluarnya umat Israel dari tanah Mesir hingga sampai ke tanah Kanaan, bisa dikatakan bahwa sebuah perjalanan yang mustahil jika mengandalkan kekuatan manusia. Bagaimana umat Israel melalui Musa harus berhadapan dengan Firaun, menyeberangi laut Teberau, perjalanan di padang gurun yang begitu sangat melelahkan. Belum lagi di mana Musa berhadapan dengan umat yang tekar tengkuk. Namun semuanya itu bisa dilalui oleh umat Israel karena kemampuan dan penyertaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui itu bukan karena kemampuan umatnya, tetapi dalam Nats ini menceritakan bahwa seperti itulah penyertaan Tuhan lewat Roh Kudus yang membawa mereka melewati kesulitan, tantangan dan masalah yang mereka hadapi hingga sampai pada tempat yang dijanjikan Allah bagi mereka. Demikian juga dengan kita untuk mengimani penyertaan Tuhan atau tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari lewat Roh Kudus. Sebagaimana Tuhan Yesus janjikan, yaitu sebagai seorang penolong yang akan menyertai kita dan telah dicurahkan bagi kita, yaitu Roh Kudus itu sendiri. Roh Kudus adalah jaminan kasih setia Tuhan bagi kita umat percayanya. Roh Kudus adalah pribadi yang penting di dalam diri kita sebagai orang percaya. Roh Kudus adalah hikmat yang menuntut kita untuk memahami kehidupan ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di mana di masa Yesaya memberikan satu pengharapan dengan mengingat perbuatan Tuhan di masa-masa yang lampau. Kita melihat di ayat yang ke-10 itu, tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus, maka ia berubah menjadi musuh mereka. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh karena Tuhan mengasihi mereka, oleh karena mereka juga kembali merindukan masa-masa di mana Tuhan menyertai
Tuhan itu sendiri menuntun dan membimbing kehidupan mereka hari lepas hari. Di situ kita lihat bahwa mereka berkata bahwa di manakah Dia yang membawa mereka naik dari laut. Itulah kasih Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Itulah kasih Tuhan di dalam pribadi orang percaya, bahwa tidak henti-hentinya memberikan yang terbaik bagi orang yang selalu mengedepankan Dia di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat bahwa saat itu umat tersadar betapa mereka memerlukan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka mengingat Tuhan. Makanya mereka berkata bahwa di manakah Dia? Mereka mencari Tuhan. Tuhan yang sejak zaman dahulu kala, zaman Musa selalu memberikan pertolongan bagi umatnya. Mereka mencari Tuhan yang menaruh Roh Kudus di dalam hati umatnya. Bisa kita melihat di ayat yang ke-11 itu. Maka di dalam kehidupan ini tentu bukan hanya di dalam kehidupan bangsa Israel dulu, tetapi di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita rindu mencari Tuhan. Maka apa yang disampaikan oleh Yesaya? Yang pertama adalah tetap dalam berpengharapan kepada Tuhan. Yesaya menyampaikan kepada bangsa Israel bahwa biarlah kehidupan mereka itu tetap dalam pengharapan akan Tuhan. Saya percaya juga bahwa Bapak Ibu dan saudara semua, bahwa kehidupan ini hanya ada di dalam tangan Tuhan. Tanpa Tuhan, semua yang kita lakukan adalah sia-sia. Kita melihat bahwa lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah Dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan pengembala kambing domba? Di manakah Dia yang menaruh Roh Kudusnya di dalam hati mereka? Yang dulunya mereka mendukakan Roh Kudus, tetapi sekarang mereka mencari Tuhan sebagai penyelamat hidup mereka. Di mana juga dikatakan di dalam firman Tuhan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakan kasih-Nya. Allah telah menyatakan penyertaan-Nya. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi sekalipun di dalam dirinya akan Dia nyatakan. Kita bisa melihat itu dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9 sampai 10. Bahwa Roh itu adalah Roh kekuatan, Roh penghibur, Roh penolong bagi orang yang membutuhkannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kedua, apa yang disampaikan Yesaya kepada bangsa Israel adalah bahwa tetap mengakui karya Tuhan sebagai penyelamat hidup mereka. Tetap mengakui karya Tuhan sebagai penyelamat hidup mereka. Kita bisa melihat di ayat yang ke-12 sampai ke-14. Yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan,
yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Luar biasa Bapak Ibu, bahwa Yesaya menyampaikan bahwa Roh Kudus itu yang membawa mereka ke tempat perhentian. Roh Kudus itu yang memimpin umatnya untuk membuat nama yang agung bagi Allah itu sendiri. Bangsa Israel sering berpaling dari Tuhan dan menyembah Allah lain. Namun Tuhan selalu menunjukkan kepada mereka kuasanya yang lebih berkuasa dari Allah lain manapun. Maksudnya bahwa Tuhan itu menyelamatkan mereka supaya manusia itu bisa memegahkan diri bahwa Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik bagi hidup mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Pentakosta bagi orang Kristen adalah peringatan akan peristiwa turunnya Roh Kudus. Jadi bukan hari ini kita baru menerima Roh Kudus. Ia telah sedang dan akan dan terus-menerus menemani hidup Bapak Ibu dan saya. Roh Kudus menolong, Roh Kudus membimbing, Roh Kudus menopang dan meneguhkan hidup orang yang percaya kepadanya. Kita yang hidup di dalam tuntunan Roh Kudus tidak akan mengikuti keinginan daging. Hidup di dalam Roh berarti dipimpin oleh Roh itu sendiri. Maka hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus berarti hidup itu dicerminkan dengan buah-buah Roh. Itu yang dibacakan tadi, yang kita dengar di dalam Kisah Para Rasul, bahwa dalam diri kita itu pasti ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kelemah lembutan, dan ada penguasaan diri. Itu yang sudah dipimpin oleh Roh. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat di Galatia 5 ayat 16-26. Roh Kudus tidak terbatas hanya hadir di gereja dalam ibadah dan doa, tetapi ia hadir di setiap saat. Saat kita bekerja, saat kita bergaul dengan sesama, dengan lingkungan, saat kita bersama-sama dengan keluarga, apakah kita sudah hidup di dalam tuntunan Roh Kudus? Dengan turunnya Roh Kudus atau hari memperingati yang namanya Pentakosta atau turunnya Roh Kudus itu, mari kita bertanya dalam hati kita, apakah Roh Kudus tetap ada di dalam hati Bapak Ibu dan saya? Tetapi ada satu ilustrasi Bapak Ibu. Seorang anak kecil ketakutan menyeberangi sebuah jembatan gantung. Ia berjalan bersama dengan ayahnya, dan tangan yang kecilnya memegang tangan ayahnya ini. Ketika mereka berjalan bersama menyeberangi jembatan itu, dan ayahnya memegang tangan anak ini, dan genggaman ayahnya itu begitu kuat dan kokoh supaya anak ini tidak tersandung, supaya anak ini tidak jatuh. Ini adalah salah satu gambaran Tuhan memegang tangan kita
Ini adalah salah satu gambaran bahwa Tuhan itu menuntun langkah hidup kita. Bapak Ibu, tangan Bapak Ibu mungkin lemah, genggaman kita bisa terlepas, tetapi tangan Tuhan tetap kuat dan kokoh. Tangan itulah yang menopang kita agar kita tidak jatuh ke dalam dosa. Tangan Tuhan itu yang memegang kita, yang menopang kita, sehingga kita tidak tergeletak dan jatuh. Tangan itulah yang mempunyai kekuatan agar kita tidak berputus asa dalam kesulitan apapun. Tangan Tuhan itulah yang memegang kita agar kita tidak terlena dengan kehidupan yang ada saat ini. Maka mari kita berpegang teguh kepada Tuhan. Kuatlah dalam pengharapan di dalam kehidupan ini dan hiduplah di dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Untuk firman Tuhan, ayat hafalan Yesaya pasal 63 ayat 14b. Demikianlah firman Tuhan. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Sekali lagi saya bacakan. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah mereka memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa untuk menaikkan doa syafaat kita. Berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur di kesempatan ini. Kami senantiasa memohon dan meminta hikmat dari Tuhan untuk selalu memberkati kami, memampukan kami melewati hari-hari ini bersama dengan Tuhan. Dan kami mohon ya Tuhan, di tengah-tengah situasi yang sulit ini, semoga Tuhan tetap memberikan pengharapan bagi kami dan tetap memberikan kekuatan di dalam iman dan tetap berpegang teguh kepadamu. Kami berdoa juga ya Tuhan, sebagai orang percaya di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini, jadikan kami sebagai garam dan terang dimanapun kami berada. Dan biarlah Roh Kudus-Mu itu yang memberikan kekuatan bagi kami, yang mengajar kami, dan yang menuntun hidup kami untuk melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Bapa, kami menyerahkan di dalam tangan-Mu untuk bangsa dan negara kami ini yang kami cintai ini. Kami ingin bersama-sama ya Tuhan dengan pemerintahan kami untuk memutus mata rantai COVID-19 dan Engkau memakai kami sebagai saluran berkat dalam berbagai hal pada kondisi saat ini. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang melakukan tugas dan panggilan. Berkati mereka ya Bapa, para medis, dokter, perawat, relawan yang ada di garis terdepan untuk berjuang menghentikan penyebaran pandemi COVID-19. Di atas semuanya itu kami tetap memohon kepada-Mu ya Tuhan, berikan kuasa Roh Kudus-Mu akan menghentikan semuanya ini, dan bahkan kami tetap ada dalam lindungan kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-jemaat Tuhan, biarlah Tuhan memberikan kesehatan, biarlah Tuhan memberikan kekuatan untuk melewati hari-hari ini bersama dengan Tuhan. Dan ketika mereka dalam kondisi
tolong Engkau sembuhkan mereka dan Engkau jamah mereka dengan bilur-bilur kuasa-Mu. Kami berdoa juga ya Bapa, banyak pergumulan hidup seluruh jemaat pada saat ini, baik itu jemaat yang merindukan membutuhkan uluran tangan-Mu. Mungkin Tuhan dalam kondisi ekonomi pada saat ini Engkau memulihkan ya Tuhan, dan Engkau mampukan mereka untuk melewati semuanya ini, karena Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang tidak membutuhkan pekerjaan, yang sedang dirumahkan dan bahkan di PHK. Engkau hidupkan mereka dan kuatkan mereka ya Tuhan, sehingga mereka bisa melewati hari-hari ini bersama dengan Tuhan, dan bahkan Tuhan telah membukakan tingkap-tingkap berkat bagi mereka, dan bahkan pekerjaan yang bisa mereka syukuri kepada-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, persembahan kami yang telah kami kumpulin, baik di tempat ini dan bahkan di rumah masing-masing, Engkau terima ya Tuhan. Jadikanlah persembahan yang harum di hadapan-Mu, yang Engkau selalu ingat seluruh jemaat-Mu yang selalu berseru kepada-Mu. Apa Engkau tahu pergumulan kami. Kalau Tuhan izinkan bagi kami pada minggu-minggu yang akan datang, kami bisa beribadah bersama-sama di tempat ini. Kami bisa memuji dan memuliakan Engkau, dan itu semuanya hanya kebaikan-Mu bagi kehidupan kami, dan rencana-Mu itu Tuhan indah tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini kami tahu banyak kekurangan keterbatasan kami untuk berseru dan memohon kepada-Mu. Engkau sempurnakanlah Bapa dengan doa yang Engkau ajarkan bagi kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di rumah dan bahkan yang ada di tempat ini, terimalah berkat Tuhan dan arahkanlah hatimu kepadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam. Ya Allah.